terus kita escape, klik 2, right key. Oke. Nah ini klik kanan, paste yang tadi ya. Nah ini pijat, kita klik enter, dia akan mendownload file. Setuju, baca, tulis, dan eksekusi. Sekarang kita buat full akses semua. Latihan 1. Coba orang ya, ls min la. Latihan 1. Nah ini sekarang full ya kan. Yang sebelumnya adalah ini tadi ya, ini 755 nih, biasanya 755. Dengan cara juga tadi sudo system ctl start ssh. Nah coba kita cek lagi sekarang statusnya. Nah udah aktif kan, ini sudah aktif running ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai perintah-perintah Linux yang sering digunakan dan penting untuk diketahui, terutama bagi pemula atau mereka yang ingin memahami sistem Linux. Baik, pertama kita buka terminal ya. Terminal ini untuk menjalankan CLI atau Command Line Interface yang memberikan perintah kepada kernel Linux atau inti Linux ya. Nah, sekarang perintah yang sering digunakan. Oke, pertama-tama yaitu mengenai dasar-dasar navigasi dan manipulasi file. Pertama yang sangat sering digunakan yaitu perintah ls. ls ini menampilkan daftar file atau directory. Nah, kalau kita klik ls di sini, ini adalah list atau daftar file directory yang ada di folder home dari user saya ini ya. Ada perintah yang sering digunakan itu ls min la ya. Ini sering banget. Jadi maksudnya ls min la itu kalau ls min l aja dengan perintah opsi min l, ls min l itu kita menampilkan daftar file directory dengan detail informasi yang ada ya. Bedakan dengan ls, dia hanya munculkan nama-nama aja, nama directory dan file. Tapi kalau ls min l, nah ini semua informasi yang ada, atribut dari file tersebut ditampilkan. Kalau ls min la, ini min a ya, min a itu coba kalau kita min a, dia munculkan semua file dan directory yang baik yang tidak tersembunyi maupun yang tersembunyi, hidden file atau hidden directory. Yang titik-titik itu kalau di Linux itu yang tersembunyi ya, yang tidak ditampilkan atau hidden file. Jika kita ls min la, maka akan menampilkan semua file dan directory beserta detail atributnya dan juga file-file yang di hidden file atau directory yang di hidden juga, yang tersembunyi. Kita clear aja, kosong lagi. Lalu ada lagi perintah cd yang sering cd itu untuk pindah ke directory. cd misalnya ya, ini kan kita, oh ya ada perintah juga yang sering digunakan pwd. Pwd itu menampilkan nama directory atau lokasi kita berada pada directory mana saat ini. Terus ada lagi kalau UMI ya, berarti ini adalah user yang sedang kita gunakan atau kita menggunakan account atau user apa, ini ucim ya.
Lalu misalnya kita mau pindah, karena perintah cd ya, cd itu pindah directory. Cd kalau cd saat titik 2 dia akan pindah ke directory sebelumnya 1, jadi home ya kan, tadi home ucim. Jadi kalau sekarang pwd akan muncul di home. Kalau cd lagi pwd, maka di directory dasar ya. Kalau kita mau pindah masuk lagi ke yang tadi ya, cd/home, kita bisa langsung pencet atau tekan tab ya, dia akan auto-complete ibaratnya, munculkan semuanya. Set. Nah, ini akan pindah ke home. Kalau cd ucim juga bisa sebenarnya. Nah, akan pindah ke folder yang kembali yang tadi ya, home directory-nya pwd, coba ya. Nah, ya kan. Oke, itu mudah ya untuk. Atau tadi ada lagi cd spasi backslash, ini akan pindah langsung ke directory dasar. Nah, terus perintah-perintah yang kita jalankan tadi, kita bisa cukup tekan tombol ke atas atau ke bawah, dia akan muncul lagi ya kan. Ini tinggal tambahin misalnya. Nah, kita kembali lagi ya. Lalu ada lagi perintah mkdir. Mkdir itu membuat directory baru. Misalnya di sini kita kan coba ls ya, ini ada directory. Kalau yang biru-biru misalnya gini ya, yang biru-biru itu directory. Kalau di sini ya, misalnya nah ini, kalau biru-biru ini directory, sedangkan kalau yang putih adalah file yang ada di directory tersebut ya. Sekarang kita mau buat directory baru. Ini kalau kita lihat sini kan direktornya, oh ini di sebentar. Kita kembali lagi ke directory kerja kita ya. Nah, ini ya. Ini directory kita buat membuat directory. Cara membuat directory mkdir. Terus nama directory misalnya latihan 1, latihan. Kalau directory latihan dir gitu ya, latihan dir. Oke, kita lihat. Nah, sekarang ada ini, ada folder latihan dir ya kan. Kalau kita mau masuk ke situ tinggal cd latihan dir, kita ada di sana pwd. Nah, benar kan, kita ada di folder ini. Lalu kita kembali lagi, coba sekarang. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan perintah selanjutnya, yaitu rm. Rm itu menghapus file atau directory. Misalnya kita mau kalau buat file itu, di sini kan belum ada file ya, kita buat dulu. Nanti ini ada salah satu cara juga membuat file dengan cara touch. Touch itu membuat file baru kosong ya. Misalnya latihan 1.txt ls-la. Nah, ini udah ada kan, latihan 1. Ini file ya. Kalau di ls saja, nah ini putih dia,
Berarti ini latihan 1 nih file ya, yang lainnya directory, dan kita juga tadi buat latihan dir nih directory. Oke, sekarang kita mau menghapus latihan 1, rm latihan 1 txt ya, kita enter, kita ls lagi, tidak ada ya. Jadi cara menghapusnya dengan rm. Terus ada lagi kalau menghapus tadi latihan dir ya, rm latihan dir, dia rm dir. Jadi kalau menghapus dengan menghapus directory tidak bisa dengan rm ya. Jadi dengan cara rm dir latihan dir. Nah, dihapus. ls sudah tidak ada ya. Terus ada lagi cara menghapus latihan directory dengan isinya. Misalnya gini, sekarang saya buat mkdir latihan dir 2. Ini kita coba lagi ya, latihan dir 2 sekarang. Terus cd latihan dir 2, ini masih kosong kan, nggak ada file ya. Kita touch latihan 2.txt ya. Ini adalah sekarang ada file ya. Sekarang kita kembali ke belakang. Kita mau hapus sekarang tadi rm dir latihan 2 ya kan. Nah, fail to remove latihan 2, latihan dir 2, directory not empty ya. Jadi directory tidak kosong, dia nggak mau menghapus. Caranya gimana untuk menghapus agar bisa menghapus directory dan isi-isinya? Tapi ini hati-hati ya, langsung hilang dia. rm min r latihan 2 sama rm dir ya, latihan 2. Nah, ayo. Oh ya, ini kita kalau menghapus harus dengan super user. Saya lupa, belum dibilangin ya. Nih, jadi ini kita masih user, kita harus menjadi super user. Gimana caranya? Sudo, bisa dengan sudo, baru rm dir. Cuman kalau menghapus, kalau directory juga rm min r terus latihan 2. Jadi sudo ya. Ini sudo maksudnya super user do ya. Dia akan nanya password lagi. Oke. Bisa, ya kan? Sekarang kita lihat sudah tidak ada ya foldernya, jadi terhapus semua. Jadi pakai sudo ya. Oke. Selanjutnya perintah touch tadi udah ya. Touch itu membuat file kosong baru, belum ada isinya ya. Sedangkan cat itu melihat isi. Ada lagi cut atau cat. Kita buat dulu ya. Touch latihan 1, kita buat lagi ya, .txt. Nah, ini udah ada kan, saya clear dulu ya biar nggak terlalu rame. Lalu kita cat latihan 1.txt, masih kosong, nggak ada isinya ya. Gimana caranya? Ini perintah untuk memasukkan
teks atau tulisan atau isi baris dalam file dengan echo. Terus misalnya kita tulis baris 1 ya, ke file latihan 1.txt, enter, cut latihan 1 yang tadi kita naik. Nah, udah ada kan. Lalu misalnya kita isi lagi cut baris 2 misalnya, ini dia akan menimpa cat. Nah, gimana caranya untuk nambah? Ini caranya, kita ulang lagi ya, baris ke baris 1, kita lihat sekarang baris 1 udah ya. Sekarang terus perintah echo baris 2. Oke, ini tambahin 1 tanda ini lagi, maka dia akan ada baris 2. Nah, ya kan. Baris 3 tinggal tambah lagi sini. Kita lihat ya, baris 3. Oke, gampang ya. Ini untuk perintah-perintah membuat file teks dan editor ya, mengedit. Ada lagi cara untuk mengedit. Itu ada perintah, beberapa perintah. Seperti orang banyak yang pakai itu dengan V atau Vim ya. V sekarang Vim ya, yang terbarunya latihan 1. Nah, ini dia. Ini adalah text editor yang digunakannya orang banyak pakai ini di Linux ya, di Unix Linux pakai Vim. Nah, ini gimana cara ngeditnya nih, bingung kan? Nah, ada perintah, ada banyak perintah. Ini misalnya kita mau insert ya, dia ada perintahnya, pencet I. Nah, ini berinsert. Di sini ada kata insert, berarti kita bisa memasukkan, misalnya kita ya, enter baris 3, 4 sekarang kan. Kita kasih garis misalnya ya. Shift strip, oke. Terus gimana lagi nih? Insert doang nih, gimana? Kita escape ya, mencet escape. Terus tanda titik 2. Kalau key W itu write, simpan, terus key. Ini caranya gitu ya. Nah, coba kita lihat ya sekarang ya. Cat. Nah, ada baris 4 strip ya kan. Gitu caranya ya. Ada lagi misalnya pakai tadi ya, Vim ini kita mau edit ini, kita hapus. Ini nggak bisa dihapus ini. Hanya seperti itu, nggak bisa ya. Tapi harus dipencet I. Oke. Kita hapus ini, jadi terus kita mau ini escape lagi, klik 2, pencet key, langsung key, dia nggak mau ya. No write since last change, belum disimpan atau belum ditulis. Nah, sekarang kita key ini, jadi kita nggak jadi ngedit misalnya gitu kan, nggak mau di save. Klik 2 key, terus tanda pentung atau tanda seru, enter. Nah, coba kita lihat, masih ada kan, belum berubah. Jadi gitu ya. Tapi kalau mau nambah lagi tadi tinggal insert ya kan, enter baris 5 gitu kan. Terus kita escape, klik 2, right key. Oke. Nah, misalnya cut juga, cat latihan 1 teks. Nah, udah ada ya, gampang ya. Ada lagi selain Vim yang sering digunakan juga, itu
seperti Nano ini biasa harus diinstal dulu kalau belum ada ya, latihan. Nah udah ada. Nano lebih gampang nih, udah ada sini, udah cara-caranya tuh. Ctrl X untuk exit, untuk meng-save, Ctrl W ya, ini kontrol kan, Ctrl W. Misalnya nih kita mau hapus ini nih, tinggal gini-gini aja, ini langsung edit ya, hapus. Dia nggak usah pakai harus pencet I lagi, nggak usah. Kalau kita untuk mau nge-save, kalau kita mau save, Ctrl O, file name is right, latihan 1, oke, kita enter, udah simpan dia. Kita keluar, Ctrl X. Nah sekarang kita lihat, nah base 5 nya udah hilang ya. Nano adalah Pico, sama itu Pico juga. Ini langsung text editor, baris 5, baris 6 titik, terus kita mau langsung Ctrl O, simpan, enter, Ctrl X. Nah sudah ya. Oke, berikutnya perintah copy, mengcopy file CP ya. Ini sebentar ya, kita lihat dulu. Ini ada file di latihan 1.txt ya. Kita mengcopy latihan 1.txt ini ke directory dokumen, atau kita buat ya file baru, directory baru lagi ya. Latihan here 1. Sekarang lihat ya, kita mau lihat isinya apa latihan itu. Latihan dir 1. Nah cukup, bisa kita bisa lihat dari sini juga, nggak usah CD dulu, nggak usah pindah, kosong ya. Kita mau copy latihan 1.txt, cp latihan 1.txt ke folder latihan dir. Nah gini caranya ya, kalau kita gini cukup, enter. Nah kita lihat sekarang ls ini ya, sudah ada latihan kan. Jadi mengcopy, cara mengcopy file dengan cara perintah cp. Oke, itu mudah ya. Lalu berikutnya adalah perintah-perintah mengenai manajemen sistem. Kita clear. Seperti yang sering digunakan itu sudo ya. Sudo itu adalah menjalankan perintah dengan hak akses super user, jadinya SU ya. Sudo ini super user. Jadi ada perintah-perintah yang hanya super user yang bisa diizinkan, kalau enggak nggak bisa. Jadi seperti misalnya tadi ya, yang menghapus satu directory itu dengan sudo. Ada lagi misalnya untuk mengupdate, gimana cara mengupdate sistem kita kayak Windows tuh, Windows Update. Nah dia nih, kalau misalnya itu ada perintahnya apt ya. Apt itu kalau di Debian tuh Ubuntu maaf, jadi gini, kalau apt itu perintah mengelola paket perangkat lunak. Jadi software mengelola pengelolaan paket-paket software ya. Apt itu yang ada pada distro atau distribusi Linux Debian atau Ubuntu. Kalau ada lagi Fedora itu dia pakai Yum atau DNF ya. Misalnya nih, jadi kalau kita apt update, jadi maksudnya perintah apt ini untuk mengelola
software ya, software kita nih mau diupdate sistemnya, apt update enter. Nah ini could not open, permission denied ya, ini permission denied. Kenapa nggak bisa? Karena ini harus menggunakan super user perintah ini, maka kita harus sudo apt update enter. Dia nanya password. Oke. Ini jalan berarti kan. Caranya dengan sudo. Jadi tadi ya, kita tahu ya, sudo apt. Ada lagi perintah selain itu menginstal software dengan sudo apt install. Nanti kita coba ya. Oke, sekarang kita coba misalnya gini. Ini ada cara melihat juga sistem ini su juga ya, sudo sistem ctl sistem ctl status ssh. Misalnya ssh nya nih apakah sudah ada, kita terinstall. Nah, ssh service could not found, ini kita bisa install. Caranya, jadi di sini belum ada service ssh untuk remote ya, remote dengan secure. Caranya adalah sudo misalnya apt lagi ya, apt in, saya clear dulu ya, clear sudo apt install ya, sudo apt install ssh. Ini file ssh. Nah, ssh ini udah ada di ini ya. Kita yes aja, yes. Ini cara menginstall software. Sudah selesai. Kita mau lihat, cek ya. Cek tadi kan sudo sistem ctl. Nah ini, jadi mau ngecek apakah kita software atau ada services yang jalan sudah terinstall di Linux kita dengan caranya sistem ctl ya, status tadi ssh. Nah sekarang ada ya kan. Jadi OpenBSD Secure Shell Server. Nah, di sini ada disable dan inaktif. Nah, gimana caranya mengaktifkan dan menjalankannya? Dengan cara juga tadi sudo sistem ctl start ssh. Nah, coba kita cek lagi sekarang statusnya. Nah, udah aktif kan? Ini sudah aktif, running ya kan? Berarti software running. Ini caranya gini ya. Sama seperti Apache ya, web server dan sebagainya. Server service yang itu kita ngecek seperti itu. Ya, lanjut lagi ya mengenai perintah-perintah untuk manajemen sistem ya. Sistem pada Linux. Ada juga perintah top, ini juga salah satu perintah Linux untuk manajemen sistem Linux ya. Setelah kita klik top, nah ini dia munculkan semua memantau proses yang sedang berjalan pada sistem Linux. Ada beberapa perintah, misalnya mau lihat berdasarkan prosesornya yang digunakan,
kita tekan P saja, apa Shift P ya, P besar. Ini berdasarkan diurutkan di sort berdasarkan penggunaan prosesor. Kalau M adalah memori. Nah, oke, kalau keluar key aja. Ada lagi juga menggunakan apa namanya perintah tadi apa namanya tadi kan top ya. Ada lagi htop. Nah ini belum ada ya. Kita bisa install. Dengan cara nih kan kita tahu nih sudo apt install htop. Sudo apt install htop. Jadi kita ini dia tanya password lagi. Nah, ini lebih enak lagi ya, lebih interaktif. Penampilannya lebih enak dilihat. Ini ada memorinya, pemakaiannya ya kan, swipe filenya berapa. Oke, ini seperti apa task manager ya. F10 pencet quit ya, F10. Oke, selanjutnya ada lagi PS juga. Kita akan melihat apa namanya, menampilkan daftar proses yang berjalan jadi PS aux misalnya ini ya. Nah ini kalau mau lihat bisa juga nih PX aux terus tanda garis terus more. Jadi kita lihat, nah ini dia akan lihat kita ada apa namanya per halaman atau per baris. Enter more, kalau di spasi per halaman itu ya. Chat key aja kita keluar. Ada lagi untuk melihat penampilan penggunaan hard disk df -h. Nah ini yang kita gunakan nih SDA2 total 31 GB, penggunaan 14 GB, lalu available 15 GB. Ada lagi perintah DU itu mengukur ukuran direktori atau file ya. DU -sh, nama foldernya home ucim. Nah itu kita tahu ya, jadi besarnya folder kita itu 695 mega. Misalnya latihan dir tadi itu berapa? Nah, cuma 8 kilo ya kan. Jadi untuk melihat ukuran direktori atau file yang ada di direktori tersebut. Oke, selanjutnya perintah chmod ya. Ini chmod ini perintah untuk merubah atribut atau izin file permissionnya. Jadi file itu seperti kita lihat ya sekarang ya, ls min la ls min la aja langsung ya. Nah ini, nah setiap ini kan ada apa ini drw x r strip x. Nah ini apa ini harus tahu juga ya. Ini adalah maksudnya D itu directory. Kalau strip berarti bukan directory, berarti file. Ini kan file nih. Latihan 1 ini file ya kan. Strip berarti kan. Kalau D directory.
Ini adalah hak akses atau permissionnya untuk pemilik, ownernya, owner dari file. Jadi D ini directory, ya kan? Kalau tidak ada D-nya berarti ini bukan directory, adalah file. Seperti ini latihan kan, latihan 1. Teks ini file. Ini file juga. Lalu bedanya apa yang 3 huruf pertama ini adalah hak izin atau hak akses, permissionnya untuk owner atau pemilik file. Dia berarti bisa RWX ini artinya apa? R dan read membaca, write itu menulis, X-nya itu mengeksekusi, menjalankan. Berarti ownernya boleh semua hak full akses. Ini biasa dikasih angka 7. Nanti ada juga ya. RWX. Kalau ini adalah grup. Jadi kita bisa buat grup juga, grup. Misalnya administrator atau grup developer ada yang dibuat grup ya. Dan inilah user lain, hak akses user lain. Berarti ini hanya bisa read dan eksekusi. Ini juga read dan eksekusi, tidak bisa write, tidak bisa merubah-rubah. Ini latihan teks. Ya, kalau untuk merubahnya misalnya gini ya. Saya mau rubah. Ini kan sekarang latihan 1.txt ini adalah atribut seperti ini ya. Berarti hanya owner atau pemilik file yang full akses. Kita buat agar semuanya full akses. Ini ada angka-angka juga ya. Jadi kalau 0 itu tidak ada izin sama sekali, strip tadi kan. 1 itu hanya eksekusi, 2 hanya tulis, 3 itu tulis dan eksekusi, 4 itu hanya baca, 5 itu baca dan eksekusi, 6 baca dan tulis, 7 baca, tulis dan eksekusi. Sekarang kita buat full akses semua. Latihan 1. Coba orang ya. ls min la. Latihan 1. Nah, ini sekarang full ya kan. Yang sebelumnya adalah ini tadi ya. Ini 755 nih. Biasanya memang 755 ya. Kita balikin lagi misalnya chmod 755. Latihan 1. Coba kita. Nah, baik lagi ya, seperti ini ya. Nah, ini juga kita bisa lihat nih, ini filenya ucim ya kan. Itu berarti pemiliknya ucim, pemilik filenya, ownernya yang buat pertama kali dia kan. Kalau ini root berarti kan, root itu administrator kalau di Windows ya, rootnya atau full access super user. Kita mau rubah kepemilikannya bisa. Ada lagi perintah chown ya, itu merubah kepemilikan user seperti ini ya, smin la latihan 1. Nah, ini kepemilikannya lah, filenya ucim dan grupnya ucim. Gimana cara merubahnya supaya jadi, misalnya kita rubah root ya, chown root nya grupnya ucim, ucim ya. Latihan 1. Salah tulis. Ini juga harus sudo. Nah, jadi harus sudo ya.
ya, super user. Coba kalian lihat sekarang pemilikannya jadi root ya. Ini pemilikan grupnya Ucim. Misalnya kita rubah lagi ke root keduanya ya, kita lihat lagi ya, jadi root semua. Pemilikan filenya, kembalikan lagi. Oke. Terus perintah untuk selanjutnya, perintah-perintah yang hubungan dengan networking atau jaringan. Misalnya ping ya, ini biasa ping.google.com misalnya kan. Nah, itu dia kan tes koneksi, tes ping. Ada lagi perintah curl URL. Ini kalau belum ada diinstal dulu ya. Soalnya biasa yang dengan apt install curl. Terus misalnya google.com. Nah, dia menghasilkan file HTML-nya ya. Lalu widget itu mendownload file yang ada. Jadi kalau kita browsing dulu, kita cari ada file yang mau di download seperti ini ya, kita contohin aja ya. Untuk Linux misalnya kita mau download yang ini ya, kita klik aja nih. Kalau ini download ya langsung, tapi kalau dari CLI di terminal itu command line, kita klik ini dulu ya, klik kanan, copy link. Nah, ini copy link ya kan. Nah, kalau lalu kita jalan widget, nah ini klik kanan, paste yang tadi ya. Nah, ini widget, kita klik enter, dia akan mendownload file. Ctrl C atau Ctrl Z ya, kita stop aja. Jadi widget tadi ya, tuh sudah ada tuh. Kalau belum sempurna ya, belum selesai, saya stop tadi. Lagi SSH, ini kita mau remote untuk mengakses server melalui protokol SSH. Jadi remote dengan secure nama, jadi user, terus biasanya gini, SSH misalnya, ini usernya, jadi dengan user, ini usernya, ini adalah IP atau servernya. Nanti kalau dia di sana online atau aktif, sisanya dibuka dan bisa masuk. Nah, ini enggak, yang mati. Seperti itulah kalau SSH ya. Terus kalau if config, nah ini untuk melihat IP address dan subnetnya ya. Melihat ini IP-nya, ini IP, subnetnya, melihat IP address dan interface-nya dengan, kalau di Windows IP config.
Ada lagi perintah-perintah untuk mencari file ya, itu penting juga, pencarian atau penyaringan seperti find. Kalau jadi ada yang ya find latihan 1 dir, find latihan 1 .txt. Oh, ada kan? Kalau di folder ini ada, kalau nggak ada dia nggak mau, nggak ada. Misalnya kita nyari folder juga bisa, misalnya swap img ya, itu kan ada di folder dasar ya. Find swap.img dia nggak ada, karena kalau find itu hanya mencari file yang ada di direktori yang kita sedang gunakan. Kalau nah ada lagi locate swap.img. Nah, ini loket belum ada, kita juga harus install. tt install locate. Sekarang tadi locate swap.img ya. Nah, dia ada tahu kalau locate mencari di semua direktori. Jadi file swap.img ini ada di direktori root. Kalau find dia hanya mencari file yang ada di direktori yang kita gunakan. Kalau locate bisa kemana aja. Ada lagi grep. Kita misalnya mencari kata dalam file. Chat latihan 1. Nah. Grep. Misalnya kita mencari kata baris pada file latihan 1.txt. Nah, ini merah-merah itu berarti ada baris ya kan. Misalnya grep kata 1. Nah, itu kan hanya di baris ini aja ada 1. Ini ada dia kan. Ada perintah tar dan zip ya. Itu tar itu untuk membuat arsip, zip atau mengkompres file, membuat arsip. Zip juga sama. Perintahnya sudah gini. Tar ini untuk membuat arsip ya. tff nama filenya kita buat misalnya latihan tar ya kan. Terus nama filenya nama foldernya kita mau arsipkan ya. Tadi kan ada latihan dir. Nah, direktori ini ya kita akan arsip atau kita buat arsip ya. Oke. Coba sekarang ls la. Nah, ada latihan tar ya kan. Nah, ini merah nih warnanya. Ini sudah kalau kita lihat, kalau kita mau ekstrak
file ini caranya adalah tar, terus nama file ini dulu, opsinya x vf, terus nama file, nama tarnya itu tadi apa sih? Latihan tar ya kan, enter. Dia sudah terekstrak kembali ke ini ya, karena ini ada. Atau gini aja, kita buat mkdir latihan tar, cd latihan tar, ls masih kosong ya. Kita mau tar file tadi ya, tar slash itu tadi home, file nama filenya, ini dulu opsinya dulu ya. Opsinya adalah jadi kalau tadi kompres C ya, kalau ini x if vf terus home kucing latihan tar dot tar ya kan, ini nama filenya kan, enter. Nah sekarang di dalam directory latihan tar ini ada latihan dir.1 ya, kita ekstrak tadi. Nah ada latihan 1.txt ya, ada juga perintah zip, itu cukup bisa dibaca di sini. Nah ini lengkap, jadi kalau mau baca-baca ada opsinya, caranya ya, zip dan unzip ya. Saja. Terus ada lagi history, history. Ini semua isi perintah-perintah yang telah kita gunakan tadi, history ya kan. Baik, saya rasa demikian, itu perintah-perintah dasar Linux dan yang penting yang sering digunakan, yang harus kita ketahui ya, yang harus kita pelajari dan ketahui. Cara menggunakan ada cara untuk belajarnya, cukup bisa juga dengan man atau help ya, misalnya gini, ls help. Nah ini cd misalnya kayak zip help, zip help, ini dia ada semua. Atau lebih lengkap lagi man zip. Nah ini lengkap, baca ke bawah semua lengkap. Ini bisa seperti buku, keluar key ya. Dan semua perintah-perintah itu sebelum di video sebelumnya saya pernah beritahukan, itu ada di /bin cd gini aja, ls bin. Nah ini adalah semua perintah yang ada di sini ya, di
Linux terminal /bin, ada lagi /sbin juga sama perintah-perintah semua. Ada lagi ls /bin ya. Jadi ini usr/bin, ada lagi /sbin sama /bin, itu semua perintah-perintah ada di situ, perintah Linux ya yang CLI untuk terminal. Oke, saya rasa itu untuk pelajaran kali ini mengenai perintah-perintah dasar Linux yang sering digunakan dan penting dan harus kita ketahui. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.